Hai sobat pecinta kisah-kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Markudil, kurator dari podcast Malam Jumat Kliwon. Hari ini saya kembali akan membawakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semua. Kisah misteri kali ini saya ambil dari thread Om Ras @ras140217 di Twitter, yang bercerita tentang usaha warung yang diguna-guna agar pelanggan melihat warungnya itu tutup, padahal sebenarnya sedang buka. Langsung saja kita simak ceritanya. Usahaku dirusak saingan yang dengki. Berawal dari bukanya warung jaring milik pasangan suami istri yang baru menikah di akhir tahun 2021. Awal-awal buka, warung jengkol itu ramai sekali pembelinya. Bahkan dalam sehari saja bisa menghasilkan ratusan ribu. Dan ramainya pembeli di warungnya itu semakin bertambah hari demi hari. Sehingga untung yang dihasilkan pun juga semakin bertambah. Kita sebut saja nama si suami Amut dan istrinya bernama Lina. Nah, si Lina ini sampai bisa membeli emas dengan uang hasil jualan jaringnya tersebut, walau tidak besar. Selain untuk jualannya sendiri, biasanya Lina juga membuat lalaan untuk dijual ke pedagang-pedagang jaring lainnya. Karena lalaan buatan tangan Lina ini terkenal lebih enak dibanding penjual-penjual lain. Ia juga membuat kerupuk jengkol, kerupuk gandum, dan berbagai macam jajanan yang terkenal di desanya, seperti kue patah, gulai gait, telur asin, dan lain-lain. Pasangan suami istri ini juga sangat ramah dan baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun sayang, ada saja beberapa pedagang yang tak menyukai mereka. Bahkan ada seorang pedagang yang sampai rela menjual murah dagangan-dagangannya hanya demi untuk bisa bersaing dengan Lina. Tapi hal itu tidak membuat warung Lina sepi. Ya, walaupun penghasilannya sehari tidak sebanyak sebelumnya lagi. Dari kabar yang beredar, si pesaing itu sampai berhutang ke sana kemari demi menutupi modal yang habis dikarenakan ia menjual dagangannya dengan harga di bawah rata-rata. Yang biasanya jaring lala seporsi itu 10.000, tapi dia menjualnya hanya 6-7.000 saja. Itu pun porsinya lebih banyak dari harga yang 10 ribuan. Sampai-sampai hanya 2 bulan saja, warung jaring lala bersaing Lina akhirnya tutup karena bangkrut. Dan ia pun berhenti berjualan berbulan-bulan lamanya. Hari itu, Lina dan Amut pulang ke desa sang suami yang berada di HST. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 3 jam perjalanan menaiki kendaraan roda 2. Singkatnya, setelah 2 hari di rumah mertuanya, Lina dan suaminya pun kemudian kembali pulang ke desa Lina. Nah, setelah kepulangan mereka inilah, keanehan-keanehan mulai terlihat di area warung jaring lala miliknya. Seperti adanya capung di malam hari yang terbangnya hanya di sekitaran warungnya saja. Sampai-sampai membuat Amut kesal, lalu akhirnya capung itu ditangkap dan diikat dengan benang pada pohon bunga yang tidak terlalu jauh dari warung mereka. Tidak seperti biasa, warung Lina hari itu sampai malam sunyi dan sepi pembeli.
Mungkin saja langganan belum pada tahu kalau warung kita sudah buka. Hibur Amut pada Linah yang tampak lelah. Namun keesokan harinya dan juga hari-hari berikutnya, warung Linah tetap sepi. Dari pagi hingga malam, paling ia hanya bisa mendapatkan 30-50 ribu rupiah. Itu pun kadang-kadang tak ada. "Kok warungmu lama nggak buka, Lin?" tanya Hasni yang merupakan langganan Linah yang sering sekali memesan lalaan dan kerupuk jengkolnya. Dek! Hah? Nggak buka gimana, Has? Warungku tiap hari buka, bahkan sekarang sampai malam, jawab Linah kebingungan. Iya, Lin, aku serius. Aku selalu lewat depan warungmu, tapi warungmu nggak buka sama sekali. Mau ngetuk pintu rumahmu, takutnya kamu belum datang dari HST. Ujar Hasni dengan raut wajah serius. Linah terdiam. Ia mulai berpikir apa jangan-jangan usahanya diganggu orang. Untuk memastikan itu, Linah pun mengajak suaminya menemui seorang guru. Sebutan untuk orang alim semacam ustadz atau kiai di daerah sini. Dan memang benar ternyata, usaha warung jaring lalanya itu terkena gangguan seseorang yang menginginkan usaha Linah hancur. Oleh sang guru tersebut, Linah diberikan air yang sudah didoakan di dalam sebuah botol aqua besar. Dan sesampainya di rumah, Linah langsung membersihkan warungnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru tadi, yakni air disiramkan di sekeliling warungnya. Benar saja, keesokan harinya ketika mereka buka warung, para langganan Linah datang silih berganti. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Hasni kemarin. Mereka rata-rata menanyakan kenapa warung Linah tutupnya lama sekali. Dan Linah hanya tersenyum menanggapi pertanyaan itu. Namun, ramainya pembeli di warung Linah tidak berlangsung lama. Hari itu, tepatnya 2 minggu setelah gangguan di warungnya terjadi. Seperti biasa, saat Linah asik memasak makanan untuk sarapan mereka berdua, Amut mempersiapkan dagangan warungnya di luar. Tetapi tiba-tiba saja Amut langsung masuk ke dalam rumah menghampiri Linah yang tengah mendadar telur. Ada tanah bulat seukuran ibu jariku di atas meja warung, ujar Amut. Mungkin sarang angkut-angkut yang jatuh, buang saja, ujar Linah menanggapi perkataan suaminya dengan santai, karena di sana hewan angkut-angkut memang banyak. Tapi itu tidak seperti sarang angkut-angkut, nggak ada lubang sama sekali. Bulatan tanahnya juga seperti dibuat oleh orang, ujar Amut meyakinkan istrinya. Kalau tanah yang ditemukan di warung mereka bukanlah sarang angkut-angkut seperti dugaan Linah, bisa jadi ulah anak-anak nakal, buang saja, nggak apa-apa. Akhirnya Amut mengalah. Ia pun membuang tanah itu ke jalan raya di depan warungnya. Setelah itu ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun rupanya hari itu warung Linah kembali sepi. Bahkan sampai malam hari, mereka hanya mendapatkan uang 20.000 saja. Dan malam itu, capung yang sama dengan capung yang muncul setengah bulan yang lalu kembali datang ke warung Linah. Capung itu hinggap di setiap bungkus makanan dan toples penyimpanan jaring yang ada di warung. Beberapa kali diusir, capung itu tak bergeming dan tetap terbang di sekitaran makanan yang dijual oleh Linah. Capungnya mirip kayak yang dulu itu kan? Lihat, mereka benar-benar mirip, ujar Amut memperhatikan capung tersebut.
Iya ya, jangan-jangan warung kita dikerjai orang lagi. Entahlah, tapi bisa jadi, karena capung seperti ini jarang keluyuran di malam hari, jawab Amr. Ya Allah, siapa lagi yang mengganggu usaha kita? Padahal kita tidak pernah berbuat yang tidak baik pada orang-orang. Lalu kenapa mereka begitu mudah melakukan hal-hal seperti itu pada usaha kita? Aku juga nggak tahu. Mungkin saja kan ada hal-hal buruk yang kita perbuat pada seseorang dan kita sendiri tidak menyadarinya. Lina menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya benar-benar pecah saat itu. Keesokan harinya, mereka kembali datang kepada guru yang dulu membantu mereka. Dan pada guru itu, Lina menanyakan siapa orang yang menjahili usaha warungnya tersebut. Namun sang guru tidak mengatakan secara rinci ciri-ciri orang tersebut. Dan bahkan menyebutkan jenis kelaminnya saja beliau tidak mau. Katakan saja orangnya, guru. Saya janji tidak akan dendam. Ini hanya agar saya tahu dan lebih berhati-hati lagi, ucap Lina. Orang ini cukup dekat denganmu, bisa tetangga atau saingan usahamu. Selebihnya kau saja yang pikirkan, orang yang mana yang kira-kira bisa setega itu denganmu. Lina pasrah, merengek dan menangis pun tak akan ada gunanya, karena bila sang guru sudah berkata tidak, maka beliau tidak akan memberitahu pelakunya sampai kapanpun. Lina pulang. Di jalan, ia bertemu dengan Hasni yang tengah makan bakso di warung bakso pinggir jalan bersama suaminya. Warungku dikerjai orang lagi, Has. Hah? Apa kamu sudah minta air doa untuk membersihkan warungmu pada guru? Sudah, ini bahkan yang kedua kalinya, Has. Ini orang yang sama atau berbeda, Lin? Tanya Hasni. Aku tidak tahu, kata guru. Pelakunya bisa tetangga atau saingan usahaku. Kalau tetanggaku rasanya nggak mungkin, karena usaha mereka berbeda dengan usahaku. Tapi kalau sainganku, kira-kira sainganku yang mana? Apa kamu tidak diberitahu ciri-cirinya? Lina menggeleng. Tidak, beliau menolak memberitahuku, Has. Aduh, kalau menerka-nerka begitu, dan kalau kita salah terka, malah jatuhnya fitnah, Lin, ujar Hasni. Nah, makanya itu, aku nggak mau menerka-nerka orangnya. Walau hatiku sejujurnya curiga sama si A, ujar Lina. Si A itu bukannya sudah berhenti berjualan ya? Iya, tapi sebelumnya kau tahu sendiri kan, dia berusaha menyaingi kami, menjual murah barang-barangnya, sampai mereka berhutang ke sana kemari. Tapi ya sudahlah, mungkin hanya aku yang menuduh mereka. Setelah kupikir-pikir, rasanya juga tidak mungkin mereka. Hasni menarik nafas panjang. Sebenarnya aku punya kenalan, gak kenal-kenal juga. Tapi aku sudah beberapa bulan ini mengikutinya di media sosial. Karena dia ini suka nulis cerita-cerita horor. Aku tahu akunnya juga dari YouTube. Terus? Nah, dia sering mengiklankan tentang penglaris dan juga obat-obatan herbal. Siapa tahu kau mau coba kan? Lina menggeleng. Aku coba bersihkan dengan yang ini dulu, Has. Nanti kalau memang sudah buntu, maka aku akan mencoba ke orang yang kamu sebutkan itu. Itu terserah kamu. Tapi asal kamu tahu sebelumnya, aku juga pernah meminta minyak padanya untuk adikku. Kau tahu kan si Tuti, yang hampir bercerai dengan suaminya yang suka mukul itu? Lihat sekarang rumah tangga mereka bagaimana. Kamu punya nomor teleponnya. Nanti kalau sewaktu-waktu aku butuh,
aku akan menghubunginya. Ada, sebentar, ini, ujar Hasni seraya memberikan nomor orang yang dimaksud pada Lina. Setelah warungnya disiram dengan air doa dari sang guru, warung Lina kembali ramai pembeli. Namun hanya berselang 2 hari saja, warungnya kembali mendadak sepi. Lina sampai menangis karenanya. Ia bahkan sempat berniat untuk menutup warungnya, namun kemudian ia teringat dengan nomor orang yang diberikan oleh Hasni. Dan hari itu juga, Lina menyuruh suaminya untuk menelpon nomor yang diberikan oleh Hasni. Namun beberapa kali ditelepon via WA dan telepon biasa, pemilik nomor itu tidak juga mengangkat. Hingga akhirnya mereka menyerah dan meminta Hasni untuk menghubungi orang tersebut. Dan ternyata orang yang dimaksud rupanya tengah berada di jalan sehingga sulit untuk mengangkat telepon. Dan sehabis Isya, barulah Lina berhasil mengobrol dengan orang tersebut yang dipanggil dengan sebutan Amang. Di akhir obrolan itu, Amang berjanji akan datang ke rumah Lina pada hari esok untuk sekedar mengobrol lebih jauh dan melihat warung milik Lina. Singkatnya, sekitar pukul 2 sore, Amang sampai di warung Lina. Pasangan suami istri itu tentu menyambutnya dengan ramah. Kami kira Pian sudah tua, ujar Lina tersenyum. Sudah tua juga aku ini, balas Amang sambil tersenyum lebar. Oh iya, coba ceritakan lagi bagaimana kisah warungmu ini, tanya Amang. Pertama, itu ada capung di sekitaran warung ini, hinggap di makanan-makanan yang kami jual. Lalu oleh suamiku, capung tersebut diikat, kemudian ditaruh di pohon buah sana itu. Dan setelah kedatangan si capung, warung jadi sepi sekali. Lalu saat aku bertemu Hasni, dia bertanya mengapa warungku tutup terus. Padahal sebenarnya warungku buka. Setelah kami dari HST itu, warung langsung dibuka. Tapi kata Hasni warung kami tutup. Dan saat itulah aku curiga dan langsung meminta air doa pada orang yang bisa dan paham dengan hal-hal seperti ini. Biasanya memang pada beliaulah kami para pedagang meminta penglaris usaha. Setelah dibersihkan, warung kami kembali laris lagi, namun hanya bertahan setengah bulan saja. Kemudian setelahnya warung kami kembali sepi lagi. Dan saat meminta air doa yang kedua ini, malah hanya bertahan 2 hari saja. Lalu sepi lagi seperti ini, cerita Lina. Kalau kurasa ini orangnya dekat, karena bisa memantau kondisi warungmu yang ramai ataupun sepi pembeli. Saat ramai itulah dia kembali mengirimkan yang tidak-tidak, ujar Amang. Nah, masalahnya orangnya ini siapa? Karena guru yang kami datangi itu sama sekali nggak mau memberitahu. Jarang orang yang mau memberitahu, karena pasti akan menimbulkan masalah kalau diberitahu, ujar Amang. Ya, tapi aku tidak berniat dendam, Mang. Hanya sekedar untuk aku lebih berhati-hati saja. Amang tersenyum. Akan berbeda reaksimu kalau kau sudah tahu orangnya, kata Amang setengah bercanda. Sungguh, Mang, aku tidak ada niat dendam. Dan kalau Amang memang tahu orangnya, aku mohon tolong beritahu saja. Aku tidak akan mengamuk atau apapun pada pelakunya. Amang menghela nafas panjang. Tapi sebelum itu, aku minta waktu terlebih dulu. Dan izinkan aku untuk meminta beberapa gambar warungmu ini. Nanti aku akan beritahu, ujar Amang. Silakan, Mang, kata Amut. Dan sebelum pulang, Amang terlebih dulu mengambil foto warung Lina dari berbagai sisi. Tolong kabari secepatnya ya, Mang,
ucap Lina. Amang hanya mengangguk sebelum ia kemudian berbalik ke arah untuk pulang. Sehari setelahnya, Amang memberitahukan siapa pelakunya dan apa saja yang dikirimkan ke warung Lina melalui pesan WA. Dan melalui WA itu, Amang juga berjanji akan datang ke warung Lina. Pengirim ini adalah bekas sainganmu yang sekarang usahanya sudah tutup. Dia wanita, usianya lebih tua darimu, dan badannya sedikit lebih kurus, ujar Amang. Aku tahu siapa orangnya, Mang. Cukup kamu tahu saja, dan jangan sampai dendam, pesan Amang. Yang dikirimkan ini awalnya berupa sesuatu benda cair, sehingga lebih mudah dihilangkan. Sementara yang kedua berupa tanah, dan yang ketiganya juga berupa tanah. Capung yang kalian tangkap pada malam hari itu memiliki arti kesialan. Jarak antara kiriman kedua dan ketiga ini tidak berselang lama. Sepertinya orang itu benar-benar menginginkan usahamu tutup, lanjut Amang. Jadi kiriman itu dari orang yang sama? Iya. Kalau aku ingin membalas perbuatan mereka itu, apakah Amang mau membantu? Begini saja, kita beri kesempatan saja dia untuk berubah. Dan semisal setelah kebersihan warungmu ini, kemudian dia berulah lagi, maka aku akan membantu untuk membalasnya, ujar Amang. Tapi kalau dibiarkan saja, aku takut dia akan semakin menjadi-jadi. Karena menurutku, orang seperti itu pasti akan terus melakukan hal buruk pada usaha kami, sampai usaha kami benar-benar hancur. Amang menghela nafas panjang. Suaminya berjualan bensin juga di depan sana itu, Mang. Dan mereka itu memang sering bermasalah sama orang-orang sekitar. Terakhir, nenek penjual bensin saingan mereka di warung sebelahnya itu meninggal tidak wajar setelah memarahi suami dari sainganku tersebut. Nah, aku takutnya begitu, cerita Lina. Amang mengangguk. Baiklah, kalau memang kamu mau mengembalikan apa yang sudah mereka kirim, Amang akan coba bantu. Bukan bermaksud ingin menghancurkan mereka, Mang. Kami nggak berniat sama sekali. Tapi setelah tahu dia yang merusak usaha kami berkali-kali, aku jadi ingin dia juga merasakan apa yang kami rasakan, ujar Amang. Dan pada malam Jumat depan, sekitar pukul 11 malam, Amang kembali mengunjungi warung Lina. Warungnya masih buka dan terlihat sepi, seperti hari-hari sebelumnya. Amang meminta seember air dan gayung kecil pada Lina. Karena rupanya malam itu, Amang langsung membersihkan warung tersebut. Air yang sudah dicampur dengan sesuatu berupa minyak di dalam botol kecil itu kemudian disiramkan dari area bawah warung hingga ke meja dan disiram mengelilingi warung Lina. Untungnya mereka hanya menaruh air dan tanah, tidak menanamkan benda-benda dan lain-lain, sehingga lebih mudah untuk membersihkannya, ujar Amang setelah selesai. Dan ini untuk penglaris. Nanti kamu taruh saja dalam tempat uang warungmu. Dan kalau bisa, setiap mau buka warung, kamu ciprat-cipratkan air yang sudah dicampur ini ke warungmu ya. Karena aku yakin orang ini nanti pasti akan melakukan sesuatu lagi. Dan jangan sembarangan memakan makanan pemberian orang. Karena melalui makanan pun bisa dijadikan media kiriman yang tidak baik, ujar Amang. Walaupun tetangga, tanya Lina. Ya, setidaknya kamu pastikan dulu makanan itu tidak terdapat apa-apa. Caranya dengan membiarkan makanan tersebut selama beberapa jam. Karena biasanya makanan yang menjadi media kiriman yang tidak baik itu akan cepat busuk atau berulat. Jadi jangan langsung dimakan. Oh begitu, baik Mang. Kami akan ingat pesan Amang. Dan satu lagi, apa kau sudah yakin ingin membalas perbuatan mereka itu? Tanya Amang memastikan.
Tidak usah, Mang. Biarlah karma itu datang sendiri nantinya ke dia. Karena setelah aku pikir-pikir, apa bedanya aku dan dia kalau aku membalas perbuatannya itu? Jawab Linah mantap. Amang tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, aku pulang dulu. Oh iya, minyak-minyak itu akan lebih bagus kalau sering-sering kau bawa sholat atau beribadah, ujar Amang sebelum pulang. Seminggu telah berlalu. Hasni mengirimkan video warung Linah yang ramai pembeli lagi pada Amang. Dia juga mengatakan kalau Linah sudah semakin sibuk karena mereka berdua sekarang mendapat banyak pesanan lalaan, kerupuk jengkol, dan kerupuk gandum. Bahkan sampai-sampai mereka berdua kewalahan dengan pesanan yang membludak. Apalagi saat itu mulai masuk musim penghujan. Tentu akan sangat sulit untuk menjemur kerupuk mentah. Terima kasih, Mang, kata mereka. Nanti kapan-kapan kalau lewat sini, Amang harus mampir, katanya. Mereka mau ngasih jaring lala, ujar chat Hasni dengan emoji tersenyum. Beberapa bulan setelahnya, Linah menghubungi Amang lagi. Dia mengabarkan bahwa rupanya usaha bensin milik suami saingannya dulu sudah tidak pernah buka lagi sejak 1 bulan terakhir ini. Menurut kabar, suami saingannya itu mengalami kebangkrutan hingga harus sampai menjual rumah dan juga toko mereka. Sementara saingannya kembali membuka warung jaring lala lagi, namun tidak banyak yang beli, karena orang-orang yang takut. Terlebih lagi pembeli yang berjenis kelamin laki-laki, karena pernah beberapa kali suami saingannya itu hampir menebas orang dengan parang hanya karena cemburu melihat istrinya yang diajak ngobrol oleh pembeli laki-laki. Padahal obrolan yang biasa-biasa saja, seperti layaknya obrolan antara penjual dan pembeli. Sebab itulah orang-orang jadi takut untuk berbelanja di sana. Apalagi setelah suaminya menganggur itu. Dia selalu ada menemani istrinya di warung jaring lala. Selesai. Maaf kalau podcastnya belum sempurna. Mudah-mudahan podcast selanjutnya bisa lebih baik daripada yang sekarang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah setia mendengarkan podcast saya. Semoga bisa terhibur. Terima kasih.